إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تخشى لا يخشى. الحمد لله، نواصل حلقتنا هذه الليلة، وكنا نقف أو كنا نصل إلى bab aqsamil kalam. Kita lanjutkan halaqah baca kitab kita di malam hari ini, dan sudah kita baca kemarinnya tentang syarah atau makna al-kalam. Wa fi hadhihi al-laila sanaqra'u aqsam al-kalam. قبل أن نقرأ يا إخوة، نراجع قليلا ما أخذنا في اللقاءات الماضية. Kita murajaah yang sudah kita baca di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang makna al-kalam. Al-kalam kama huwa al-maktub fi al-matan, sebagaimana yang tertulis di matanya, bahwa al-kalam adalah al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu pengertian kalam. Kemudian di syarah atau penjelasannya, al-lafdhu itu adalah an-nutqu bil lisani, yaitu ucapan yang keluar dari lisan, maka dinamakan lafdhu. Kemudian al-murakkabu adalah yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Dan bentuk susunannya itu adalah tarkiban isnadiyan, ya. Tarkiban isnadiyan, dan bukan tarkiban idhafiyan. Kita sudah bedakan kemarin tentang tarkib isnadi dan tarkib idhafi. Tarkib isnadi itu adalah yang tersusun misalnya fi'il dan fa'il, atau mubtada dan khabar. Nah, semacam itu dinamakan tarkiban isnadiyan. Adapun tarkiban idhafiyan itu adalah yang dua kalimat, memang dia tersusun dari dua kata, tapi memiliki atau satu makna. Dua kata tersusun dari dua kata tapi satu makna, sehingga tidak memberikan faedah, semacam itu. Contohnya kemarin kita adalah babul masjid misalnya kan, atau sayyaratul is'ar. Nah, itu kan terdiri dari dua kata tapi memiliki satu makna saja, sehingga tidak memberikan faedah. Berbeda dengan tarkiban isnadiyan yang tersusun dari dua kata dan memberikan faedah. Contohnya adalah akala Muhammadun, misalnya akala Muhammadun itu fi'il dan fa'il, sehingga memiliki makna atau memberikan faedah, semacam itu. Kemudian selanjutnya adalah al-mufidu. Al-mufidu yaitu adalah yang memberikan faedah. Jadi lafaz yang tersusun kemudian dia memberikan faedah. Nah, maka itu ya sudah hampir menjadi kalam yang sempurna, ya. Kalau seandainya ada lafaz kemudian dia juga murakkab atau sudah tersusun dari dua kata atau lebih tapi tidak memberikan faedah, maka tidak dinamakan kalam. Kemarin kan dicontohkan oleh asy-syarih, contohnya adalah in najaha at-talibu misalnya. Itu lafaz. Ucapan in najaha at-talibu itu lafaz, ya, karena keluar dari lisan, kemudian murakkab, ya, tersusun dari beberapa kata bahkan. Walakin hadzal qaul atau hadhil jumlah itu tidak memberikan faedah, sehingga tidak dinamakan kalam, semacam itu. Jadi harus lafaz, harus tersusun dari dua kata atau lebih, kemudian harus memberikan faedah. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat tentang pengertian kalam adalah bil wad'i. Ya, bil wad'i. Kemarin sudah kita baca tentang bil wad'i, itu ada dua makna atau dua penjelasan. Bil wad'i, penjelasan yang pertama adalah bil wad'i maksudnya adalah yang memiliki tujuan, orang yang mengucapkan ucapannya itu memiliki tujuan ketika berucap, semacam itu, sehingga memberikan faedah gitu dengan ucapan dia. Berbeda dengan orang yang ketika berucap, ya, ketika dia berkata misalnya tapi tidak ada maksud, tidak ada tujuan, berarti kan tidak akan memberikan faedah. Nah, itu dicontohkan kemarin oleh Asy-Syarih seperti ucapannya orang yang tidur, orang yang majnun misalnya, orang gila, ya, orang yang sedang tidur, orang yang sedang mengigo misalnya. Nah, orang-orang semacam itu ketika ngomong kan tidak memiliki tujuan gitu. Ayyakun al-wadi' laisa lahu qasd misalnya. Maka ucapannya itu bukan dinamakan kalam. Nah, kemudian makna yang kedua yaitu bil wad'i, makna yang kedua adalah bil wad'il arabi, yaitu ucapannya itu sesuai dengan susunan bahasa Arab atau susunan kaidah bahasa Arab lah gitu. Sehingga ketika kita ngomong pun orang Arab pun paham dengan omongan kita, macam itu. Hada
ini yang sudah kita baca kemarin tentang penjelasan al-kalam. Wal'an sanaqra'u an aqsamil kalam. Di malam hari ini insyaallah kita akan baca tentang pembagian al-kalam. Na'am. فليتفضل الأخ خير الأمر أنت اقرأ. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الكلام. قال المصنف أقسام. أقسام الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه ثلاثة. قال الشارح رحمه الله تعالى أقسام الكلام ثلاثة. الحصر يحتاج إلى توقيف. فإذا أيوة قال توقيف. نعم أستاذ. فإذا قال قائل ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في السنة ما يدل على أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في القياس ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ نقول حسبك. نعم. أقسام الكلام pembagian atau macam-macam atau bagian pembagian kalam ya, macam-macam kalam. Atau qaulul musannif qala al-musannifu wa huwa sahibul matni wa aqsamuhu thalathatun. Di sini wawu di sini tentunya ataf ke yang ucapan beliau yang sebelumnya itu. Al-kalamu huwa lafdhul mufidu hakadha. Jadi di sini adalah wawu al-ataf wa aqsamu di sini kembali ma'tufun ala al-kalam di ucapan beliau yang di matan. Kan di matannya kan al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu hakadha. Nah. Kemudian thalathatun. Nah, huna qad yakunu thalathatun khabar ya, khabar aqsamu macam itu. Dan pembagiannya adalah 3. الشارح قال الشارح أقسام لذلك هنا الأقسام مبتدأ والكلام مجرور هي مضاف إليه. أقسام الكلام pembagian kalam. الكلام هنا مجرور بالكسرة لأنه مضاف إليه أو لأنه اسم المفرد وهو مضاف إليه. ثلاثة خبر أو خبر. ثلاثة مرفوع بالضمة وهو خبر. ثلاثة خبرnya. Dan kama qulna fi liqa'atil madhiyah, di antara cara menerjemahkan mubtada khabar itu biasanya ditambah adalah semacam itu. Jadi pembagian kalam itu adalah 3 atau dibagi 3. Akhirnya. Kemudian wal hasru al-waw huna lil istinaf atau jumlah jadidah ya, karena setelah alamat tarqim Anda baca koma di situ. Sehingga al-waw huna la mahala lahu min al-i'rab. Al-hasru mubtada. Al-hasru mubtada wa al-khabar jumlah fi'liyah yahtaju jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabarun. Dan pembatasan ini يحتاج إلى توقيف هنا الجار والمجرور إلى توقيف الجار والمجرور متعلقان بالفعل يحتاج. Jadi pembatasan pembagian kalam ada 3 ini membutuhkan kepada tauqif atau tauqif huna kayak marja atau tempat kembali gitu atau dalil lah semacam itu. Membutuhkan dalil atau membutuhkan bukti. Ya, pembatasan pembagian kalam menjadi 3 ini. ثم فإذا قال قائل هنا الفعل والفاعل. Maka apabila ada orang yang mengatakan mad dalilu ala anna aqsam al-kalami thalathatun, ma ad-dalilu ala anna aqsami al-kalami ma ala anna aqsam al-kalami thalathatun. ما هنا حرف الاستفهام وليس له الإعراب. الدليل مبتدأ على أن أقسام الكلام ثلاثة. هنا الجار والمجرور. نعم. هنا المبتدأ ثم الجار والمجرور. هنا أقسام ini adalah ismu anna, kemudian khabaru annanya thalathatun. Apa dalil dari pembagian kalam ini menjadi 3? هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هنا جملة استفهامية. dan hal di sini sama harful istifham wa laysa lahu min al-i'rab. Kemudian ma huna shibul jumlah ya, wa shibul jumlahnya khabar muqaddam tentunya wal mubtada muakhkhar. هنا خبر والمبتدا هنا مبتدا اسم الموصول ya, ismul mausul. Ma huna adalah isim mausul fi mahalli raf'in mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Apakah di dalam Al-Qur'an itu ada yang menunjukkan bahwasanya kalam itu terbagi menjadi 3?
Ma di sini kan isim mausul, sehingga dia membutuhkan silatul mausul. Nah, silatul mausulnya adalah jumlah fi'liyah ya dulu ala anna al-aqsam, atau ya dulu di situ sebagai mana? Silatul mausul. Silatul mausul daripada ma al-mausul. Sehingga jumlah fi'liyah ya dulu ya laisa laha au na'am la mahalla laha min al-i'rab. Ya, silatul mausul itu enggak ada i'rabnya. Kemudian al-jar wal majrur di sini unzuru على أن أقسام الكلام ثلاثة هذه الjar wal majrurnya ala, kemudian majrurnya adalah ini anna sama isimnya dan khabarnya muta'alliqani bi fi'il yadullu macam itu. Jadi ala anna aqsam al-kalami al-jar wal majrur muta'alliqani bil fi'il yadullu di situ. Tapi kalau kita uraikan, diuraikan lagi bisa aqsama sebagai ismu anna, khabar annanya adalah thalathatun. Hakala. Hal fil Qur'ani ma yadullu ala anna aqsam al-kalami thalathatun? Apakah dalam Al-Qur'an itu ada yang menunjukkan bahwasannya ya kalam itu terbagi menjadi tiga. Kemudian au fi sunnati ma yadullu ala anna aqsam al-kalami thalathatun. Kadzalika hadhihi jumlah istifhamiyah ya. Jumlah kata tanya, jumlah atau kalimat tanya. Dan i'rabnya masih sama yang sebelumnya. Jadi fi sunnati di sini khabarun muqaddamun. Huna khabar wal mubtada huna ma ismul mausul. Ismul mausul ma mubtada muakhar fi mahalli raf'in. Kemudian fi sunnati khabar muqaddam syukul jumlah fi mahalli raf'in juga. Nah, karena mubtada'nya adalah isim mausul, maka jumlah yang setelahnya ini ya dulu adalah sebagai silatul mausul, jumlah fi'liyah silatul mausul, wa laysa laha i'rab. Laysa laha i'rab. Kemudian ala anna aqsam al-kalami sama ini adalah jar wal majrur muta'alliqani bi, nah al-jarnya ini harful jar, kemudian al-majrurnya adalah anna dan isimnya dan khabarnya itu al-majrur, dan al-jar wal majrur muta'alliqani bi fi'il yadullu. Nah, semacam itu. Dan isim annanya adalah aqsam, kemudian khabarnya adalah thalathatun. Nah, kemudian tadi artinya adalah au fi sunnati ma yadullu ala anna aqsam al-kalami thalathatun, atau di dalam sunnah, di dalam hadis ya, apakah ada yang menunjukkan bahwasannya pembagian al-kalam itu tiga. Kemudian setelahnya juga jumlah istifham au fil ijma'i ma yadullu ala anna aqsam al-kalami thalathatun ya, ataukah hadhihi jumlah kadzalika jumlah istifhamiyah dan i'rabnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Apakah atau di dalam ijma ya, di dalam ijma pun ada yang menunjukkan bahwasanya pembagian kalam itu tiga. Kemudian ba'dahu yang setelahnya juga ada au fil qiyas ma yadullu ala anna aqsam al-kalami thalathatun. Hadhihi jumlah kadzalika jumlah istifhamiyah yang i'rabnya sama yang sebelumnya tadi. Atau di dalam qiyas pun ada yang menunjukkan bahwasanya pembagian kalam itu tiga. Nah, yang pertama pertanyaan, apakah di Al-Qur'an itu ada yang menunjukkan bahwasanya pembagian kalam ada tiga. Kemudian di sunnah atau di hadis ada pembagian kalam itu menjadi tiga. Kemudian pertanyaan yang di ijma, apakah di ijma juga ada tentang pembagian bahwasanya al-kalam menjadi tiga. Yang keempat fil qiyas ya, atau apakah di dalam qiyas itu ada ya, yang menunjukkan bahwa pembagian kalam itu menjadi tiga. Baik. Wasilan akh. Naqulu. نعم أستاذ. نقول ليس في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها لإثبات الأحكام الشرعية. أما النحو فلا يحتاج إلى هذا، لكن العلماء هنا لكن بسكون النون. أحسن لكم. لكن للعلماء دليل على انحصار أقسامه في ثلاثة، وهو التتبع والاستقراء وتتبع والاستقراء. يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العربي فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة اسم وفعل وحرف. حسبك. نقول طبعا هنا الفعل والفاعل. نقول أين الفاعل؟ نقول هنا الأخ نحن ضمير مستتر تقديره. أيوة ممتاز، ضمير مستتر تقديره نحن. هكذا. Karena dhamir mustatir itu ada berapa dhamir mustatir akh? Al-Qari. 2. Dhamir mustatir 5. Ada 5 kan? Huwa, hiya, hum, kemudian mana? Anta, ana, nahnu. Nah, itu 5 itu adalah dhamir mustatir. Nah, kemudian ketika masuk kepada fi'il, kan fi'il ada 3, fi'il madhi, mudhari' dan amr. Nah, pada fi'il madhi dhamir mustatir itu hanya dhamir huwa dan hiya. Ya, misalnya naqul fa'ala, aina Ahmad? Dhahaba. Nah, ada teman kita nanya misalnya aina Ahmad? Kemudian kita jawab dhahaba. Nah, di situ kan ada dhamir, ada na'am, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, yaitu kembali ke Ahmad yani. Dhahaba hakala. Atau aina Fatimah?
teman kita nanya misalnya aina Fatimah, maka kita jawab dhahabat, nah, semacam itu. Jadi pada fi'il madhi dhamir mustatirnya itu dua, yaitu huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Adapun fi'il mudhari, nah lima-limanya bisa, yaitu tadi kan huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah lima-limanya itu pada fi'il mudhari ada, semuanya ada. Contohnya yang huwa misalnya aina Ahmad ya'kulu misalnya. Kita ditanya misalnya aina Ahmad, kemudian kita jawab ya'kulu. Nah, jawabuna ya'kulu fi hadzal fi'l hunaka fa'ilun mustatir, dhamirun mustatir, yaitu Ahmad. Huwa kembali ke Ahmad ya. Kalau yang dhamir hiya misalnya aina Fatimah ta'kulu, ta'kulu. Nah, itu ta'kulu, maka ada dhamir hiya ya, atau fa'il yang mustatir, dhamir mustatir takdirnya hiya kembali ke Fatimah yang semacam. Kemudian yang misalnya anta, ya dhamir mustatir anta yang masuk kepada fi'il mudhari misalnya. Misalnya teman kita nanya ke kita misalnya, "Madza af'al?" Kemudian kita jawab, "Taghsilul atbaq" misalnya. Teman kita nanya ke kita, "Madza af'alu?" Apa yang aku lakukan misalnya. Kemudian kita jawab, "Taghsilul atbaq." Kamu nyuci piring misalnya semacam itu. Nah, qauluna taghsilu al-atbaq. Nah, di situ taghsil di situ menyimpan fa'il dhamir mustatir takdirnya anta kembali ke kamu. Huna la budda min al-intibah ya, harus diperhatikan bahwa dhamir hiya sama anta ketika masuk kepada fi'il mudhari itu sama. Hiya tadhhabu, anta tadhhabu. Nah, kan sama. Hiya tadhhabu, anta tadhhabu. Hingga yang membedakan adalah siyaqul kalam atau konteks kalamnya, konteks pembicaraannya, atau tergantung niat lah semacam itu. Kemudian dhamir ana, ya, dhamir mustatir ana yang masuk pada fi'il mudhari. Wadih yani. Ana akulu. Nah, di situ fa'ilnya adalah dhamirun mustatir takdiruhu ana. Atau nahnu masalan, mislu huna naqulu atau na'kulu, nadhhabu. Nah, itu dhamirnya adalah mustatir takdir al-fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu nahnu. Nah, karena kemudian yang dhamir mustatir yang masuk kepada fi'il amr itu kan anta, ya anta. Masalan naqul if'al, idhhab, qul, ighsil, istahim. Nah, fi'il amr yang itu tadi menunjukkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya anta. Nah, anta. Kalau dua kan masalan idhhaba, nah di situ kan ada aliful itsnain yang dia nanti sebagai fa'ilnya gitu. Atau yang misalnya anti, idhabi, nah di situ ada ya mukhatabah yang menunjukkan fa'ilnya anti semacam itu. Nah, dan dhamir mustatir itu ada 5. Dhamir mustatir ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Oke. Baik, naqulu laisa fil kitabi wala fi sunnati wala al-ijma'i wala al-qiyasi. أين اسم ليس هنا الأخ؟ اسم ليس ضمير مستتر تقديره هو طبعا هو. هو يقول أين أيوة أين يعود الضمير؟ هناك بني الضمير. نقول لا ما Mungkin ربما ما ya. Yani ma yadullu ala itu ya. Jadi nggak ada yang ahsan. Jadi nggak ada yang menunjukkan nah fil kitabi wala sunnati wala ijma' wala qiyas. Huna al-kitabi majrurun li'annahu masbuqun bi harfil jar fi. Kemudian huna as-sunnati dia majrurun karena ma'tufun ala al-kitabi. Kemudian al-ijma'i kadzalika majrurun ma'tufun ala as-sunnati. Kemudian al-qiyasi majrurun karena dia ma'tufun ala al-ijma'. Hakadha al-ijma' ma'tufun ala sunnah ma'tufun ala al-kitab. Hakadha. Nah, tidak ada ya yang menunjukkan di dalam Al-Qur'an lah atau hadis ataupun ijma' atau qiyas ya yang menunjukkan bahwasanya pembagian kalam itu menjadi 3. Dan di sini fa'ilnya adalah atau ismu laisanya adalah dhamir huwa kembali ke pertanyaan tadi, semua pertanyaan tadi ya. Hakadha. Thumma huna jumlah jadidah li anna hadhihi al-adillata innama nahtaju ilaiha fi itsbat al-ahkam asy-syar'iyyah. Ismu annanya isim annanya adalah hadhihi fi mahalli nasbin ya, fi mahalli nasbin ismu anna wa aina khabaru anna al-akh al-qari. جملة فعلية نحتاج إليها في إثبات الأحكام الشرعية. أيوة ممتاز. جملة فعلية في محل رفع خبر أن. Karena di sini al-adillata dia sebagai badalnya, badal daripada hadihi. Karena indana qaidah bahwa isim ma'rifat yang jatuh setelah isyarah misalnya, maka dia sebagai badal. Wa huna mu'arraf hadal ism al-adillah mu'arraf bi al-alif wal lam. Isim ma'rifat kan ada banyak dan di antaranya adalah yang terdapat alif lam atau yang kemasukan alif lam. Nah itu. Dan qaidatuna, dan kita tadi ada kaidah bahwa apabila ada isim ma'rifat yang jatuh setelah isim isyarah, maka isim ma'rifat tersebut sebagai badal. Makanya di sini harakatnya atau mansub. Dan innama di sini, nah dia sebenarnya seperti inna, tapi karena kemasukan ma,
maka batallah amalan innanya semacam itu. Dan nggak beramalan di sini, sehingga ya sudah di sini jumlah fi'liyahnya sebagai khabaru annanya. Dan ilaiha adalah al-jar wal majrur muta'alliqani bil fi'il yahtaj, karena memang fi'il ihtaja yahtaju itu dia bergabungan dengan ila kan gitu. Karena memang ada beberapa fi'il yang penggunaannya itu membutuhkan harful jar, misalnya seperti ila ya, ihtaja yahtaju ini gandingannya adalah ila. Ana ahtaju ila at-ta'ami masalan, macam itu. Wa huna nahtaju ilaiha wa al-ha huna, al-ha-nya itu kembali ke al-adillah. Al-ha-nya itu kembali ke al-adillah, maksudnya ini adillah, dalil tentang ya dalil yang dicari di kitab, di Al-Qur'an, sunnah, wal ijma' wal qiyas ini, itu kita membutuhkannya. Nah ini fi isbati al-ahkam asy-syar'iyyati, di dalam menetapkan hukum-hukum syar'i, di dalam menetapkan hukum-hukum syar'i. Kemudian huna amma an-nahwu fala nahtaju ila hadha. Amma an-nahwu fala yahtaju ila hadha. Nah di sini taban an-nahwu mubtada ya, an-nahwu mubtada. Ammanya di situ dia bukan huruf ataf ya. Mubtada wal khabar jumlah fi'liyah fala yahtaju ila hadha. Huna khabar jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Dan yahtajuna di situ, yahtajunya, fi'il yahtajunya, fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke an-nahwu. Macam itu. Jadi nahwu itu tidak membutuhkan ini. Nah, hada huna aina ya'ud al-akh? إلى الدليل. هنا إثبات الأحكام. نعم إلى دليل أو إلى الأدلة أو إلى نعم إلى الدليل ممكن. نعم إلى الدليل. هنا ذكر الدليل. ما الدليل؟ نعم إلى الدليل. maka ilmu nahwu itu tidak membutuhkan dalil. ثم نأتي إلى جملة جديدة هنا. لكن للعلماء دليل على انحصار أقسامه ثلاثة. لكن هذا قلنا دائما. لكن kalau nunnya itu sakinah atau bisukun nun, maka فهي لا تعمل عمل إن. Maka lakin itu tidak beramalan seperti amalan inna yang bitasydid nun, yang lakinna itu. Sehingga di sini lakin tidak beramalan. Dan di sini lil ulama'i huna syibhul jumlah, sehingga dia sebagai khabarun muqaddam. Ya. Huna khabarun muqaddam. دليل هنا مبتدا مؤخر وللعلماء خبر مقدم. من الجار والمجرور هنا على انحصار أقسامه ثلاثة، أو على انحصار أقسامه ثلاثة في ثلاثة. الجار والمجرور atau bukan zaman ini syibul jumlah ya. عندنا قاعدة, kita punya kaidah itu الأحوال لا الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال أو كما قالوا. Jadi jumlah al-jumal, jumlah, wa asbahul jumal, dan syibul jumlah dan syibul jumlah, ba'da nakirat, yang jatuh setelah isim nakirah, sifat, maka dia adalah sebagai sifat. Kemudian wa ba'da al-ma'arif ahwal, dan setelah ma'rifat maka dia sebagai hal. Ada kulna kadzalika fi liqa'il madhi. Jadi jumlah atau syibul jumlah yang jatuh setelah isim nakirah maka dia sifat. Kalau jatuh setelah isim ma'rifat maka dia hal, atau menjadi keadaan. وهنا شبه الجملة, عندنا شبه الجملة, kita punya شبه الجملة على انحصار أقسامه ثلاثة في ثلاثة, sebagai na'at daripada dalil ya. Jadi dalil yang menunjukkan pembagiannya itu menjadi tiga, nah itu ulama ada gitu loh, ulama punya. Huwa di sini kembali ke ad-dalil. Nah, dan dalil ini adalah at-tatabbu. Dan huwa di sini sebagai mubtada, wal khabar at-tatabbu'u. Dan kulna anna huwa di sini itu kembalinya ke ad-dalil. Dan dalil di sini dijelaskan tadi kan, dalil yang menunjukkan pembatasan pembagian kalam itu menjadi tiga. Aqsamihi, hi di sini kan kembalinya al-kalam. Fi thalathatin ada al-jar wal majrur muta'alliqun bi huna aqsamihi. Dalil yang menunjukkan pembatasan pembagiannya. Ini kan kalam ya. Pembagian kalam menjadi tiga. Nah, wa huwa, dan dalil itu adalah at-tatabbu'u wa al-istiqra'u. Nah, al-istiqra'u marfu'un li'annahu ma'tufun 'ala at-tatabbu'. هنا الواو هنا إذن الواو هنا حرف عطف. نعم. يعني هنا الأخ القارئ يعني يكن في المضارع أليس كذلك؟ أين والفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره هو. أين يعود الضمير الأخ؟ يعني
التطبق. أظن الدليل ya. دليل dalilnya itu adalah yaitu التطبق. لا أظن الأصح هو dalilun ini huwa kembalinya ke dalil sini. Allah taala alam. Dalil itu yaitu adalah dalilnya itu yaitu adalah anal ulama rahimahumullah tatabba'u kalam al-arabi fawajadu annahu la yakhruju an hadhihi al-aqsam thalathati. يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العربي. هذه الجملة الاسمية أن kemudian isimnya العلماء kemudian khabarnya fi jumlah fi'liyah itu hadhihi jumlah ismiyah ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi daripada fi'il yani. Nah semacam itu. Al-ulama tadi adalah ismu anna dan khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Tatabba'u kalam al-arabi. Nah di sini tatabba'u al-fa'il adalah wawul jamaah. Wawul jamaah di sini sebagai fa'ilnya yang menunjukkan dhamir hum. Nah yang hum di sini kembali ke al-ulama. Hakala. Kemudian huna unzuru huna jumlah fi'liyah ya. Rahimahumullah. Ini jumlah fi'liyah yang antara ini naqulu syartani. Nah, dua strip atau jumlah i'tiradiyah yang doa-doa macam ini dan hadhil jumlah laisa laha min al-i'rab, enggak ada i'rabnya. Tapi kalau kita uraikan bisa rahimah fi'il madhi kemudian hum itu adalah dhamir atau dhamirun munfasil dhamirun muttasil. Dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Dhamir yang bersambung yang dia sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Nah, kemudian fa'ilnya adalah Allahu. Boleh kan uridu an unabbihakum tentang dhamir itu penting ya kan. Harus pahami dhamir itu kan terbagi menjadi dua. Dhamir mustatir, kemudian dhamirun barizun. Ya, qulna fi liqa'il madhi, dhamir mustatir dan dhamirun barizun. Barizun bermakna zahirun, yang nampak. Mustatir kan yang enggak kelihatan, kemudian yang zahir itu yang nampak atau yang kelihatan lawannya berarti. Dan qulna qabla qalil. Kita tadi sudah sampaikan bahwa dhamir mustatir itu ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, itu gampang kan. Kemudian dhamir zahir atau dhamir baris. Nah, itu terbagi lagi menjadi dua. Dhamir baris atau dhamir zahir, dhamir yang nampak, itu terbagi menjadi dua. Yaitu dhamirun muttasilun dan dhamirun munfasilun. Dhamirun muttasilun dan dhamir munfasil. Di naktub ma'an. Hakana ya rubbama. Dhamir yang nampak atau dhamir yang zahir. Zahir itu kan ada dua tadi kulna. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Dhamir yang bersambung dan dhamir yang terpisah kan gitu. Nah, muttasil sendiri itu yanqasimu ila thalathah kan. Dhamir muttasil itu ada 3. 1, 2, 3. Yang rafa' muttasil, kemudian nasab muttasil, kemudian jar muttasil. Ya, dhamir yang nampak atau yang kelihatan bentuknya itu yang hum, yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Semua dhamir itu nampak. Kemudian dia muttasil, dia bersambung. Maksudnya bersambung juga itu adalah bersambung dengan kalimat lainnya, entah fi'il atau isim. Bukan huruf ya. Kalau huruf memang huruf itu karena seperti yang antum ketahui huruf itu kan pengertiannya dia tidak memiliki makna atau tidak berarti kecuali bersambung dengan kata yang lain kan, itu huruf semacam itu. Contohnya misalkan antum ngomong fi doang itu kan nggak ada maknanya kecuali kalau bersambung dengan kalimat yang lain fil masjid misalnya. Nah, itu kan baru ada maknanya. Sehingga memang huruf itu harus bersambung dengan kata yang lain. Atau misalnya wa misalnya. Antum ngomong wa doang itu nggak ada maknanya kecuali kalau bersambung dengan kata yang lain misalnya wallahi. Nah, itu kan jadi sumpah. Ada maknanya. Jadi memang huruf itu harus bersambung dengan kalimat yang lain. Wahuna yang dimaksud mutasil di sini itu adalah bersambung dengan fi'il atau isim. Yang dhamir yang bersambung dengan isim atau fi'il. Nah, dia terbagi menjadi 3. Dhamirun zahirun muttasil, dhamir rafa' muttasil atau nasab muttasil atau jar muttasil. Nah, itu. Adapun yang huna yang munfasil itu cuma ada 2. Yaitu rafa' munfasil atau nasab munfasil. Enggak ada yang jar munfasil, itu enggak ada. Pengertian atau ta'rif munfasil itu terpisah lawan daripada muttasil. Kalau muttasil kan bersambung dengan kata yang lain atau bersambung dengan fi'il atau isim, sedangkan munfasil itu yang terpisah yang dhamirnya sendiri, berdiri sendiri. Contohnya kalau di Al-Qur'an kan humul ladina, nah semacam itu, hum alladina. Nah, itu kan humnya berdiri sendiri. Nah, itu. Tahu misal alam-silah yang lainnya al-ukhra. Baik. Unzur huna yang kita ke contohnya sekarang. Dhamir yang nampak kemudian dia bersambung dan rafa, ya, rafa atau naqul rafa muttasil, dhamir rafa muttasil yang i'rabnya itu rafa kemudian dia muttasil bersambung, itu biasanya terjadi pada isim fa'il atau misal fa'altu
Nah, di sini kan tu, fa'altu. Nah, di sini kan dhamir ana kan gitu. Dan dia bersambung dengan fi'il fa'altu. Nah, dhamir sini kan sebagai fi mahalli raf'in atau rafa kan i'rabnya. Dan dia muttasil dengan fi'il macam itu. Atau kalau anta berarti fa'alta atau dhamir anti misalnya berarti fa'alti. Semacam itu. Kemudian yang contoh nasab, ya nasab muttasil itu contohnya yang tadi yang di kitab tadi rahimahum. Rahimahum. Jadi, rahimahum. Nah, hum di sini dia sebagai nasab muttasil. Dhamir yang i'rabnya itu adalah nasab atau fi mahalli nasbin. Dan dia pun bersambung muttasilun dengan fi'il rahimah. Nah, bentuk dhamirnya biasanya semacam atau yang dhamir huwa misalnya berarti rahimahu. Huma berarti rahimahuma. Kalau hum berarti rahimahum. Nah, kalau anta berarti rahimaka. Antuma berarti rahimakuma. Nah, antum berarti rahimakum. Nah, bentuk dhamirnya semacam itu. Itu biasanya yang nasab muttasil. Dia sebagai maf'ulun bih, ya karena nasab ya maf'ulun bihi, dan muttasilun bi al-fi'il. Dia bersambung dengan fi'ilnya. Nah, yang jar, nah ini beda. Yang jar muttasil itu biasanya bersambung pada isim, sehingga dia sebagai mudhafun ilaih. Contohnya nah ada qalamuhu. Qalamuhu. Naam, qalamuhu. Nah, hu di sini dia kan dia hadha dhamir muttasilun bi qalam, alaysa kadzalik? Dan dia i'rabnya adalah fi mahalli jarrin. Unzur huna, jar. Idan naqul hadha dhamirun dhamiru jarrin muttasil. Dhamiru jar muttasil. Semacam itu. Nah, kemudian yang dhamir yang zahir munfasil dan dia rafa. Itu adalah biasanya sebagai mubtada yang tadi. Misaluna dalam Al-Qur'an ada humul ladina. Nah, humul ladina maka hum di sini sebagai mubtada, ladina mungkin khabar atau humnya itu bisa juga banyak penjelasan ya kan. Bisa jadi humnya itu adalah dhamir fasil atau dhamir yang banyak lah intinya ya. Tapi kalau rafa berarti ya berarti jelas dia mubtada. Kalau dhamir rafa, kalau di awal kalimat ya maksudnya kalau di awal kalimat dan dia terpisah hum alladziina berarti dia mubtada lah, jelas mubtada karena dia di awal kalimat. Idzan naqul ada rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil yang terpisah. Kalau yang nasab muttasil ya, ini bentukannya cuma satu yang nasab muttasil ini. Dia dhamir yang nampak kemudian terpisah dan kedudukannya adalah nasab. Nah, ini contoh kalimatnya cuma satu yaitu iyyaka. Iyyaka na'budu misalnya. Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka itu. Nah, ini bentuknya itu cuma ini dong. Iyyaka. Ini contoh yang di kitab-kitab itu biasanya contoh dhamir nasab munfasil itu iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Nah, itu contoh daripada dhamir nasab munfasil. Karena memang bentukannya itu saja. Hadza wallahu taala alam an tentang dhamir pembagian dhamir ya. Ini kan di sini kita rahimahum. Nah, berarti hum di sini adalah kita ngomongnya dhamir nasab muttasil karena dia sebagai maf'ulun bih fi mahalli nasbin dan dia bersambung dengan fi'ilnya rahimah. Nah, tatabba'u jumlah fi'aliyah sebagai khabar dari anna dan fa'ilnya adalah wawul jamaah. Wawul jamaah. Kalama maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Dia maf'ulun bihi daripada tatabba'u. Al-Arabi mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. Jadi bahwasanya para ulama itu semoga Allah merahmati mereka. Mereka tatabbu itu mencari-cari ya, mencari-cari kalamnya orang Arab, ucapan orang-orang Arab. Fawajadu, menurut idan harful fa di sini adalah harfu ataf ya. Yang wajadu di sini ataf ke jumlah fi'liyah yang di sini juga. Tatabba'u. Ini kan fi'il madhi, tatabba'a ya tatabbu. Ini juga fi'il madhi. Wajada yajidu. Wajadu. Fawajadu annahu ya annahu. Nahu di sini dhamir huwa kembali ke nahwu ya. Ke nahwu bahwasanya nahwu itu atau al-kalam bahwasanya kalam ya. Bahwasanya kalam itu la yakhruju an hadhihi thalathati. Idan hu ismu anna dan khabarnya adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Nah, jumlah ismiyah annahu la yakhruju min an hadhihi al-aqsam thalatha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi daripada wajadu. Nah, hakala. Huna an hadhihi itu al-jar wal majrur muta'alliqan bi fi'l yakhruju. Kemudian al-aqsami badal. Ya, aqsami badal daripada hadhihi. Hadhihinya fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin karena masbukun bi harfil jar an. Kemudian ats-tsalatsati majrurun karena dia na'at atau sifah daripada al-aqsam. Jadi ketika bahwasanya para ulama itu semoga Allah merahmati mereka, para ulama mencari-cari ya, mencari-cari kalamnya orang Arab. Kemudian mereka menemukan atau mendapati bahwasanya kalam orang Arab itu tidak keluar dari pembagian tiga ini. Ma hiya hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa? Pembagian ini adalah al-ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, jadi ketika ditanya tentang apakah ada dalil ini pembagian kalam itu menjadi tiga,
Ya, kalau ditanya tentang dalil berarti nggak ada ya dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma atau Qiyas itu nggak ada. Yang ada adalah dalil secara tatabbu' dan istiqra. Ma makna tatabbu' wal istiqra? Taib ahsan, idan al-akh akhtatu idan yakni di sini dhamir huwa ya. Kembalinya ke tatabbu' wal istiqra. Ahsan. Barakallahu fiik. Jadi yang dimaksud tatabbu' wal istiqra itu adalah bahwasanya para ulama mencari pada kalam orang Arab sehingga mereka menemukan bahwa kalam orang Arab itu tidaklah keluar dari pembagian tiga ini. Nah, ini yang dinamakan tatabbu' wal istiqra. Tidak keluar dari pembagian tiga ini yaitu ismun wa fi'lun wa harfun. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. حتى هنا تفهمون يا أخواني؟ أو في سؤال أو الاستفسار؟ Coba apa Ustaz minta diulang ini Ustaz, kaidah tadi Ustaz bisa jadi naat dan hal. Itu kaidahnya. Tadi kan di sini ya tentang Ya, di ini dalilun ala inhisari aqsam hibah. Kalau bahasa Arabnya itu kurang lebih al-jumalu wa ashbahul jumali ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalu. Itu. Al-jumalu wa ashbahul jumali ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalu. Jadi jumlah-jumlah atau syibhul jumlah yang jatuh setelah isim nakirah maka dia sebagai sifat. Dan jika jatuh setelah isim ma'rifat maka hal atau ahwal hal sebagai hal. Nah, هذا والله تعالى مثال. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. وإياكم. ربما نكتفي بهذا ونواصل القراءة في اللقاء الماضي إن شاء الله. نعم نكتفي بهذا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فشكرا لكم على حسن استماعكم ونلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله. فتفضل. Jazakumullah khairan. وإياكم.